Halo, halo Indonesia. Kita ketemu lagi dalam dialog-dialog yang menyampaikan dan menyuguhkan isu-isu strategis baik secara nasional maupun internasional. Kali ini saya mendapatkan tamu yang sangat luar biasa. Beliau cukup sibuk dengan kegiatan dan status beliau, jabatan beliau, pekerjaan beliau yang cukup banyak. Kawan saya, sahabat saya, karena kami sama-sama alumni dari program ilmu hukum Universitas Borobudur, dan beliau ini juga angkatan kedua dari program doktor ilmu hukum dan sebagai alumni dari program ilmu hukum Universitas Borobudur. Kita sapa dengan hormat Bapak Dr. Suparno, karena beliau ini kesibukannya sebagai dosen di Universitas Borobudur juga sebagai pakar hukum yang sering dimintakan kesaksiannya, keterangannya, keilmuannya sebagai pakar hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana di lingkungan penyidikan Polri maupun di beberapa pengadilan. Di samping itu, beliau juga ini adalah seorang advokat. Ada 3 firma hukum yang menjadi bagian dari advokasi beliau. Samping itu, beliau adalah Direktur Kantor Hukum Prabowo. Juga sebagai bagian dari LKBH, Pegawai Negeri Republik Indonesia. Dan beliau juga masuk di dalam Satgas cybercrime yang dibentuk oleh Kemkominfo belakangan ini, di mana beliau diberikan kepercayaan di bidang advokasi. Nah, selamat datang Pak Dr. Suparno. Selamat datang Pak Dr. Roni. Ya, ini podcast kita Pak Suparno, bagaimana kita sebagai alumni program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur juga menyampaikan informasi-informasi di bidang hukum kepada masyarakat, khususnya netizen dari podcast Halo Law. Siap, Pak Roni. Terima kasih Pak Dr. Suparno sudah berkenan hadir. Terima kasih. Bapak menulis buku sudah 8 saya lihat, mungkin sudah lebih dari 8. Dan buku yang akan kita bahas kali ini adalah buku yang Bapak tulis sudah sejak tahun 2014 ya Pak ya? Siap. Bagaimana latar belakang dari ketertarikan Pak Dr. Suparno untuk isu yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, di mana Bapak menulis tentang obat-obat tradisional ya Pak ya? Mungkin bisa Bapak jelaskan kepada netizen bagaimana sebenarnya yang menarik perhatian Bapak sehingga hak kekayaan intelektual ini khususnya bagi obat-obat tradisional Indonesia ini menjadi perhatian dari Bapak sehingga melakukan penelitian sampai menerbitkan buku tentang obat-obat tradisional dan bagaimana perlindungan hukumnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Roni. Saya ingin bicara terkait dengan sesuai penelitian saya, ya, terkait dengan perubahan paradigma politik hukum hak kekayaan intelektual untuk mewujudkan daya saing nasional. Wow. Terutama terkait dengan
perlindungan rahasia dagang bidang obat terlarang, obat-obatan tradisional. Baik. Ini khas Indonesia ya Pak? Khas Indonesia. Ya, ya. Kalau kita bicara terkait dengan paradigma politik hukum HKI Indonesia, maka tidak akan terlepas dari keterlibatannya Indonesia dalam menyepakati perdagangan internasional. Baik. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan rahasia dagang. Ya. Aspek-aspek yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Ya. Karena ini adalah merupakan bagian daripada new instrumen hasil negosiasi dari perputaran Uruguay-Ron. Oke. Ya. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah ini, maka terkait dengan bagaimana Indonesia sebagai negara yang berkembang Ya. harus mengikuti peraturan-peraturan internasional yang mungkin tidak sejalan secara filosofis, tidak sejalan secara yuridis, tidak sejalan secara sosiologis. Bahkan kepentingan Indonesia juga maksudnya. Bahkan kepentingan Indonesia termasuk. Ini menarik ini Pak Suparno. Ya. Oleh karena itu kalau kita bicara masalah ini, ada kesan bahwa negara-negara maju ini untuk melakukan kegiatan yang sama dengan aturan hukum internasional merasa berat dan berat untuk mengikutinya itu. Oleh karena itu, disinilah pentingnya bagaimana agar supaya harmonisasi hukum itu disesuaikan dengan landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kalau tidak ini, maka Indonesia akan selalu merasa tertekan dengan aturan-aturan negara yang menerapkan dengan hukum-hukum internasional. Jadi Pak Suparno melihat bahwa secara global negara-negara yang memiliki kepentingan dalam bidang perdagangan tentunya ya. Siap. Obat-obat yang dihasilkan oleh negara-negara yang sudah sangat maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya berkaitan dengan obat-obat, menekan melalui aturan-aturan yang mereka sepakati di tingkat global. Betul. Nah, bagaimana Indonesia menghadapi tekanan ini melalui regulasi yang dibuat agar kepentingan Indonesia melindungi obat-obat tradisional yang dihasilkan, diproduksi secara khas Indonesia ini bisa juga diperhatikan secara global oleh negara-negara lain. Ini pandangan Pak Suparno sejauh mana Pak? Baik. Perjuangan negara kita untuk memberikan perlindungan terhadap obat-obat tradisional produksi secara khas Indonesia ini Pak Suparno. Baik. Kalau kita melihat bahwa masyarakat tradisional mereka merasa bahwa apapun yang dia kembangkan, dia tidak mempertimbangkan terkait dengan perlindungan hukumnya. Oke. Karena mereka berada di tradisi-tradisi yang agraris. Seolah dia ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan itu merupakan bagian daripada kebaikan yang diberikan orang lain. Dan dalam konteks bisnis, HKI ini kan menyangkut masalah bisnis. Bisnis, betul. Ketika orang menemukan penemuan sesuatu yang punya nilai bisnis, tetapi dia tidak menjaga dan merahasiakan, maka akan menjadi sebuah kerugian. Nah, dalam konteks ini, negara-negara maju itu harus memperlakukan aturan-aturan yang sama. Sementara negara-negara berkembang belum begitu sanggup untuk mengikuti aturan-aturan yang sangat berat apabila harus diterapkan. Nah, negara-negara maju kan terkait dengan misalnya jamu tradisional. Penemunya orang Indonesia. Kemudian mereka mengambil, diolah dengan teknologi yang tinggi. Teknologi yang tinggi. Nah, sementara kalau masyarakat tradisional ini harus mengikuti, maka pertanyaannya, apakah budaya masyarakat Indonesia menerima
perlindungan rahasia dagang terkait dengan obat tradisional, sementara aturan-aturan hukum yang terkait dengan internasional sangat berat untuk diikuti. Oleh karena itu perlu ada paradigma hukum, ada harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum harus ditegakkan agar supaya tidak ada terkesan bahwa aturan internasional terlalu berat untuk dipatuhi oleh negara-negara yang berkembang. Baik. Jadi harus ada harmonisasi. Ya. Ya, harmonisasi ini mungkin terkait dengan hukum asing. Baik. Ya, hukum asing TRIPS. Ya. Ya, TRIP. Karena ini adalah menyangkut aturan-aturan terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Baik. Nah, ini sangat tinggi sekali. Ya. Jadi bagaimana harmonisasi itu kemudian oleh pemerintah kita dilakukan dalam bentuk pengesahan undang-undang. Ya. TRIPS ini kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 ya, agar bisa diberlakukan di Indonesia. Tapi menurut pandangan Pak Dr. Suparno, setelah kita mengesahkan TRIPS ini untuk bisa juga diberlakukan di Indonesia, bagaimana kemudian produksi jamu-jamu atau obat-obat tradisional khas Indonesia ini bisa menyesuaikan diri? Apa yang dilakukan pemerintah agar rakyat atau masyarakat Indonesia yang memproduksi obat dan jamu secara tradisional ini juga bisa menyesuaikan, mereka bisa memahami dan mereka melindungi rahasia dagang mereka. Ya. Seperti apa pandangannya Pak Dr. Suparno? Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, ya, Indonesia telah meratifikasi, menyepakati aturan-aturan hukum terkait dengan TRIPS, terkait dengan hak kekayaan intelektual. Ya, karena itu sejak tahun 1994, ya, dengan diundangkannya ratifikasi itu, maka Indonesia mau tidak mau harus mengikuti. Ya. Tetapi dalam konteks Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, teknologinya belum tinggi, kemudian dia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah sangat tinggi, maka akan merupakan satu hal yang berat bagi negara maju. Sementara undang-undang kekayaan intelektual terkait dengan konvensi-konvensi internasional, dia ingin melakukan ingin melakukan kesamaan peraturan yang harus dipatuhi. Sementara Indonesia begitu sangat berat untuk mengikuti itu. Maka disinilah perlunya harmonisasi hukum. Baik. Harus ada filterisasi. Ya. Harmonisasi tidak selalu akan melahirkan sesuatu yang harmonis. Tapi mungkin tidak. Ketika orang ingin melakukan harmonisasi dengan hukum asing dengan hukum Indonesia, maka mungkin tidak akan harmonis. Tetapi hukum tidak boleh statis. Hukum harus dinamis. Karena orang harus mungkin melakukan perubahan, penggantian, dan bahkan mungkin mengganti total. Kalau sepanjang kita sudah melakukan filterisasi terkait hukum internasional yang diterapkan untuk negara-negara yang berkembang, terutama terkait dengan jamu tradisional. Karena penemunya orang Indonesia, kemudian diambil oleh negara asing, kemudian diolah dengan teknologi yang tinggi, tetapi tidak memberikan royalti kepada daerah penemunya. Itu yang saya katakan bahwa negara maju menerapkan politik ganda. Di satu sisi dia harus didengarkan, tetapi di sisi yang lain punya temuan dari Indonesia, kemudian diambil oleh orang negara maju, dikelola dengan teknologi tinggi, ternyata itu tidak memberikan royalti kepada penemu yang menemukan jamu tradisional di negara-negara yang berkembang, termasuk Indonesia. Nah, ini yang menarik, Pak Suparno. Jadi kalau kita lihat bahwa sejak diratifikasinya TRIPS ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, ini kan sudah
sekitar 30 tahun ya berjalan ya. Betul. Bahkan kalau saya mencermati penelitian yang dilakukan oleh Pak Suparno tahun 2014 ya, sampai sekarang ini sudah berjalan 10 tahun. Betul. Pak Suparno melihat bagaimana gregetnya, semangatnya negara kita ini melalui pemerintah, tentunya kementerian yang terkait ya. Mungkin Kementerian Kesehatan atau Badan POM dan juga Kementerian Hukum dan HAM, khususnya ada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di mana ada perlindungan terhadap temuan-temuan di Indonesia, baik patennya, ya, maupun mereknya, maupun juga hak ciptanya, Pak ya. Jadi kalau kita lihat obat-obat tradisional maupun jamu yang diproduksi di Indonesia ini, kita masukkan di dalam kategori apa ini Pak? Paten kah? Atau merek kah? Atau hak cipta? Atau bahkan yang belakangan ini sedang berkembang, pemerintah memberikan perlindungan terhadap indikasi geografis. Nah, ini kan yang menarik. Betul. Apa sih yang dimaksud dengan indikasi geografis yang merupakan perlindungan untuk obat-obat tradisional? Mungkin Pak Suparno bisa memberikan informasi yang lebih dalam ya kepada masyarakat. Silakan Pak. Baik, jadi kalau terkait dengan indikasi geografis itu kan lebih kepada penemuan-penemuan di daerah tertentu yang harus mendapatkan perlindungan secara nasional, ya kan? Dan kalau kita mengatakan bahwa ternyata jamu-jamu tradisional lebih kepada rahasia dagang, ya, walaupun juga bisa dikaitkan dengan geografis tadi, indikasi geografis. Karena rahasia dagang ini kan sebenarnya orang tidak boleh menampilkan, mengeluarkan, menjual belikan tanpa sepengetahuan pemegang, ya kan? Makanya kalau kita terkait dengan rahasia dagang terkait dengan jamu tradisional, memang perlu dikoreksi. Artinya gini, tadi saya mengatakan bahwa banyak temuan-temuan dari tradisional negara-negara berkembang yang diambil dengan kemudian digunakan dengan teknologi maju, ternyata tidak mendapatkan royalti dari mereka. Ya kan? Nah, dalam konteks ini makanya ada perlakuan-perlakuan yang menurut saya itu termasuk perbuatan pencitraan terhadap hukum. Pencitraan terhadap hukum. Makanya ada teori yang mengatakan begini, kalau penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan masyarakat, itu termasuk perbuatan pencitraan terhadap hukum. Atau penguasa memaksakan kehendaknya di luar kewenangannya, maka itu akan menyebabkan perbuatan tindakan melanggar kepada hukum. Atau mungkin dia punya niat baik untuk mensejahterakan rakyat, tetapi ada unsur paksaan yang dilakukan oleh penguasa, maka itu juga termasuk tindakan melanggar hukum. Ya, kalau dalam konteks ini perlu ada koreksi, ada corrective justice atau rectificatory justice. Kenapa? Karena ada ketidakadilan dari negara-negara maju terkait dengan jamu-jamu tradisional yang telah ditemukan oleh negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kalau dalam konteks ini, apakah budaya hukum masyarakat Indonesia dapat menerima rahasia dagang? Ya, munculnya perkembangan paradigma politik hukum yang ada terkait dengan konvensi-konvensi internasional. Jadi ini memang menjadi menarik ya, Pak Suparno. Ketika kita bicara tentang hak, ya ini kan bicara betul hak ya, atas rahasia dagang. Ya. Mengapa rahasia dagang? Karena ternyata jamu tradisional, obat-obat tradisional produksi khas Indonesia ini kan juga melalui sebuah temuan yang berlangsung sekian lama ya, tidak serta-merta mereka temukan ya. Nah, tapi pada saat sebelum ada undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap temuan ini,
masyarakat juga tentu bisa secara pengayoman oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah mengajak masyarakat itu atau sekaligus bersikap proaktif untuk memberikan perlindungan. Itu kan ini Pak. Iya betul. Tadi Pak Suparno mengkajinya secara yuridis dan tentunya ini bagian dari bagaimana Pak Suparno memberikan perhatian penuh kepada hak para produsen obat-obat tradisional. Nah, mungkin ada hal yang bisa Pak Suparno sampaikan kepada masyarakat kita yang memang memiliki hak ini agar mereka datang kepada pemerintah atau melakukan seperti apa Pak agar hak mereka ini bisa diperjuangkan. Silakan Pak Suparno. Jadi masyarakat sebagai komunitas yang punya hak atau sebagai subjek hak maka dia harus diberikan hak-hak itu. Betul. Setuju saya. Ya kan? Ya. Sekarang apabila terkait dengan aturan-aturan yang berpihak kepada negara-negara yang maju, kemudian sementara negara-negara berkembang dia tidak merasa perlu perlindungan. Orang-orang daerah yang menemukan jamu tradisional kan tidak butuh perlindungan. Bahkan mereka ketika menyampaikan kepada orang lain di kota, dia tidak berpikir bahwa itu punya nilai bisnis, tapi dia memberikan. Yang unik, mereka merasa kalaupun di dunia tidak mendapatkan balasan, dia merasa nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Ini adalah sesuatu nilai-nilai luhur nilai luhur yang memang berkembang sejak lama. Betul. Di mana masyarakat kita memiliki pemikiran yang luhur bahwa walaupun mereka yang menemukan, tapi mereka tidak memahami bahwa ini punya nilai dagang, nilai bisnis. Nah itu uniknya Pak Roni. Jadi mestinya dalam konteks kehidupan sekarang yang global ini, masyarakat walaupun sangat tradisional jangan terlalu pikir bahwa ini ada pahala dari Tuhan. Tetapi perlindungan hukum, kemudian dia harus mendapatkan royalti, ini merupakan sesuatu yang harus dibangun di masyarakat. Supaya masyarakat menghargai bahwa aturan konferensi internasional ini mengatur. Jangan sampai kita hanya menyerahkan itu saja, diolah dengan negara maju, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi menerima juga dengan ini. Inilah sosialisasi hukum yang perlu dikembangkan di masyarakat, sehingga masyarakat tradisional juga mulai ada awareness terkait dengan pentingnya perlindungan hukum, termasuk rahasia dagang bidang obat tradisional. Ini pemikiran yang seperti ini yang saya suka ini Pak. Artinya begini, sekarang ini kan pemerintah kita baru terjadi estafet kepemimpinan nasional. Apalagi Pak Suparno juga direktur kantor bantuan hukum Prabowo ya. Nah, Bapak Presiden kita yang ke-8 adalah Prabowo Subianto sekarang ini sedang mengumpulkan para Menko, para Menteri, Wamen di Magelang. Betul. Ya. Kita melihat bahwa ada keinginan yang besar dari pimpinan negara kita untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ya. Saya kira juga hak para produsen obat-obat tradisional ini perlu juga diperjuangkan. Ya. Nah, bagaimana Pak Suparno melihat peluang ini dengan pergantian estafet kepemimpinan nasional agar menteri dan lembaga terkait, kepala lembaga terkait ini bisa memberikan perhatian terhadap hak-hak produsen obat-obat tradisional termasuk jamu-jamu tradisional ini ke depan. Pak Suparno, seperti apa pandangan Pak Suparno? Baik, Pak Roni, ini memang kalau kita melihat bahwa pergantian pemerintah yang baru ini memberikan peluang kepada masyarakat termasuk para
para penemu-penemu obat tradisional, jamu tradisional ini mendapatkan pengakuan secara baik ya, yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya. Tentu saja dalam konteks ini seharusnya memang ada pihak-pihak yang memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mereka menghargai terkait dengan nilai-nilai bisnis. Ya, nilai-nilai bisnis ini kan kalau tidak disosialisasikan, dikemukakan dan sebagainya, masyarakat tidak akan mengenal itu. Padahal punya nilai bisnis yang sangat tinggi. Ya, sekarang terkait dengan mungkin apa disebut dengan pengetahuan tradisional. Ya kan, pengetahuan tradisional ini berbagai aspek. Ya, berbagai aspek termasuk terkait dengan penelitian-penelitian yang dilakukan. Ya, penelitian-penelitian yang dilakukan ini kan sebenarnya merupakan hasil penelitian. Ya kan? Dan penelitian itu adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pamor negeri kita di dunia internasional. Ya, kalau seandainya sekarang ini kalau kita melihat pemerintahan yang baru, temuan-temuan ada boksit dan macam-macam ini akan diolah tidak sekedar tidak sekedar hanya diekspor, tetapi diolah kemudian diolah untuk kesehatan masyarakat. Ada hilirisasi. Nah, betul. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang perlindungan kepada hak-hak produsen obat-obat tradisional ini dalam kacamata kalau yang sudah terlanjur diambil oleh negara-negara lain karena mereka mungkin datang dalam rangka penelitian tapi menemukan kemudian membawa ramuan-ramuan tadi untuk kepentingan bisnis mereka. Betul. Tapi akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya itu berasal dari obat-obat tradisional khas Indonesia. Nah, bagaimana kita memberikan masukan kepada pemerintah kita untuk memperjuangkan hak-hak dari penemu jamu tradisional yang tidak menyadari hak mereka, temuan mereka itu dibawa oleh orang asing, kemudian diklaim diklaim bahwa itu hak dagang mereka. Nah, ini bagaimana Pak Subhano melihatnya? Jadi kalau terkait dengan upaya-upaya pemerintah terhadap perlindungan rahasia dagang, khususnya misalkan obat tradisional, ini kan merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian bukan sekedar oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat. Ya kan? Ya, sekarang kita bisa membayangkan betapa kita dibohongin kalau seandainya penemunya orang Indonesia kemudian diolah dengan teknologi yang tinggi di dunia, di negara-negara maju, tetapi mereka tidak mempatenkan. Ya, sekarang kalau tidak dipatenkan, bahkan yang mematenkan adalah negara-negara lain. Padahal dia adalah merupakan pengembangan dari negara-negara yang meneliti itu. Ini kan banyak. Makanya tidak sedikit misalnya dulu ada sebenarnya penemunya orang Indonesia. Tiba-tiba begitu lengahnya kemudian dipatenkan di negara lain. Nah, ini berarti kan awareness atau perhatian dari masyarakat itu yang tidak peduli terhadap hak-hak yang dimilikinya oleh itu. Ya, oleh karena itu, kalau terkait dengan penemuan-penemuan ini harusnya ya, mungkin pemerintah perlu ini Pak Roni misalkan perlu memberikan pengumuman kepada masyarakat siapa yang menemukan ada orang yang melakukan pelanggaran, bukan penemuan tapi mendaftarkan mempatenkan di negara lain. Masyarakat mungkin tidak tahu bahwa ini ada perlindungan hukumnya, tapi kenapa dipatenkan di negara lain? Penemunya di mana? Nah, inilah perlu jalur hukum ujung-ujungnya kan, agar supaya makanya kalau saya kembali kepada ada hilirisasi, temuan-temuan di dalam yang diolah, ya kan makanya ada sanksi di dalam hukum internasional itu kan
siapa yang melakukan tindakan kepada penemu yang aslinya kemudian dikembangkan tidak mau, maka negara yang dirugikan diberikan hak untuk melakukan balasan silang, cross regulation itu. Balasan silang artinya apa? Mungkin negara yang melakukan tindakan ini diembargo barangkali ekspornya, impornya dibatasi karena melakukan pelanggaran silang. Ya ini yang belum sampai ke masyarakat. Ini yang harus dituangkan dalam bentuk undang-undang oleh pemerintah, ya kan? Agar supaya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini, negara ini juga harus ditindak. Ya. Karena aturan internasional, Pak, siapa yang melakukan tinggalan pada suatu negara, maka negara yang dirugikan diberikan kesempatan untuk membalas dengan balasan yang silang. Dengan apa? Membatasi kuota dan lain sebagainya. Nah, kalau saya terkait dengan hilirisasi sebenarnya kan itu benar-benar temuan-temuan privat misalnya itu. Ya kan? Temuan-temuan yang ditemukan kemudian dia dikirim ke luar negeri padahal bisa diolah kayak pemerintah yang lalu diolah di sini, maka begitu dijual ke luar negeri mendapatkan hasil perolahan yang lebih tinggi daripada sekedar diambil orang, malah kita bisa mengolahnya di negeri. Ini ya hilirisasi dalam konteks yang perlu dibangun oleh pemerintah yang baru ini, menurut saya. Terima kasih Pak Suparno. Ini sangat menarik Pak Suparno. Artinya masyarakat produsen obat-obat tradisional tentu mengharapkan melalui pemerintah ini ada perhatian. Artinya begini, pemerintah itu ujung tombaknya itu ada di kepala desa, di lurah, RT RW bisa menjadi penggerak lah ya, penggeraknya di lapangan. Nah, bagaimana pemerintah bisa sampai informasinya itu kepada masyarakat terbawah melalui kepala desa, melalui lurah, RT RW. Tentu di tingkat kecamatan juga ada camat, Pak. Betul. Kemudian kalau kita naik lagi kabupaten, kota, kan ada kepala-kepala dinas terkait. Betul. Saya kira secara vertikal Kementerian Hukum dan HAM di mana ada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual itu punya juga perangkat di Kanwil kan Pak. Betul. Nah, bagaimana Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang ada di seluruh provinsi di tanah air ini bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan hak masyarakat dalam hal memproduksi obat-obat tradisional ini ya Pak ya. Nah, Pak Suparno mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait dengan bagaimana pemerintah juga bersikap proaktif tentunya ya Pak ya, memberikan perlindungan ini kepada masyarakat. Silakan Pak Suparno. Baik. Kalau kita bicara masalah hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya rahasia dagang bidang obatan tradisional, sebenarnya kita perlu memahami bahwa sosialisasi itu tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder. Nah, ini pentingnya ini. Kenapa? Agar supaya masyarakat yang tadinya sangat tradisional sekarang mulai berpikir bahwa HKI dalam konteks jamu tradisional dia punya punya nilai tambah, punya nilai bisnis yang harus dilakukan dengan baik. Oleh karena itu masyarakat yang masih pemahaman tradisional agraris mulai sedikit meningkat. Yang meningkati dengan cara ada awareness terkait dengan perlindungan hukumnya ini. Tentu saja pemerintah dalam konteks ini adalah pemerintah Indonesia yang boleh tentu saja dia juga harus bagaimana agar supaya masyarakat itu memahami terkait
produk-produk undang-undang yang dibuat dan sampai kepada masyarakat. Tersampaikan kepada masyarakat. Mereka paham ya Pak ya. Paham, nah, betul. Sekarang ini kan sudah sangat maju secara teknologi dan informasi, Pak ya. Betul. Ada media sosial yang kalau kita lihat ya TikTok, Instagram, Facebook, bahkan ya YouTube juga bisa digunakan oleh seluruh stakeholder untuk menyampaikan informasi ini bisa sampai kepada masyarakat. Betul. Ya. Hanya kan masyarakat juga ada yang mungkin di pulau-pulau terluar, daerah terbatas. Ada daerah-daerah yang masih belum terjangkau jaringan komunikasi. Nah ini tentu memerlukan effort yang kuat dari pemerintah ya Pak ya. Betul. Nah bagaimana Kementerian Kominfo yang punya sekarang ini kan juga sudah berubah ya. Namanya menjadi Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi ya. Betul. Nah ini bagaimana juga bisa mendapatkan masukan-masukan dari kementerian dan lembaga yang berkompeten untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Karena di provinsi, kabupaten dan kota kan juga ada dinas kan Pak. Betul. Dinas komunikasi ataupun biro atau bagian humasnya. Betul. Nah ini Pak Suparno ada nggak saran-saran yang bisa disampaikan baik kepada Kementerian Komunikasi dan Digital maupun unsur pemerintah provinsi dan daerah yang bisa melakukan lebih intens untuk menyampaikan informasi tentang hak-hak dalam hal rahasia dagang ya. Obat-obat tradisional ini pada masyarakat. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi kalau di penghujung ini saya ingin menyampaikan bahwa barangkali masyarakat kita ini kan memang perlu dipicu dengan sesuatu. Misalnya begini, pemerintah memberikan pengumuman siapa yang menyampaikan atau melaporkan adanya pelanggaran terkait dengan hak intelektual, maka siapa yang menyampaikan itu akan mendapatkan reward misalnya kan. Wah, ini menarik ini. Itu kan salah satu pancingan. Ya. Karena media sekarang ini kan disampaikan kemana begitu cepat. Betul. Tapi barangkali ada reward yang diberikan siapa yang mengetahui bahwa HKI diperlakukan dengan cara orang yang melanggar hukum. Nah, makanya akan diberikan reward. Kalau ini dari pemerintah saling koordinasi dengan masing-masing lembaga, kemudian sampai kepada masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan bangkit bahwa kita harus mensosialisasikan aturan-aturan hukum terkait dengan perlindungan rahasia dagang, umumnya terkait dengan hak intelektual. Sehingga dengan tawaran reward itu barangkali masyarakat yang tadinya cuek saja, kalaupun saya tidak dilindungi, saya mendapatkan hadiah dari Tuhan. Tapi sekarang bergeserlah pemahamannya supaya modern, tetapi hak masyarakat harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak ada pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, khususnya terkait dengan perlindungan rahasia dagang bidang obat tradisional. Luar biasa Pak Suparno. Itu, Pak. Ini dialog kita ini sangat menarik nih Pak Suparno, karena memang menyangkut kepentingan masyarakat, ya khususnya penemu dan peproduksi jamu-jamu tradisional yang sampai saat ini masih digunakan. Ada yang sudah punya merek, tapi juga banyak yang nggak pakai merek, Pak. Mereka hanya mengenal tanaman A, tanaman B. Kalau ada sakit A, sakit B, ada tanaman tradisional yang bisa dipakai, kan begitu, Pak ya. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa terbangun semangatnya untuk terus melestarikan budaya yang sudah sejak nenek moyang. Bagaimana mereka menggunakan obat-obat tradisional, tidak bergantung kepada obat-obat yang sudah bersifat kimia, apalagi produksi negara lain ya Pak ya. Nah, mungkin masih ada pesan-pesan terakhir dari Pak Suparno kepada masyarakat kita ataupun peproduksi obat-obat tradisional yang
bisa membangun atau memberikan semangat kepada mereka mempertahankan, melestarikan obat-obat tradisional yang selama ini masih bermanfaat, ya, dan itu tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, Pak Suparno, ya. Nah, silakan Pak. Saya ingin menyampaikan terkait dengan doktrin rezim HKI, ya, hak intelektual, ya kan? Ya. Sebenarnya ada doktrin yang mengatakan jangan kamu mengambil hak orang lain yang bukan milikmu. Ya. Ini kan terkait dengan kodrat manusia kan selalu berarah kebaikan. Ya. Ya kan? Ya. Jadi ada istilah kalau orang bicara kepada kodrat manusia itu adalah sifatnya teleologis. Ya. Teleologis itu begini, ada tujuan yang baik, ya, atau kebaikan, happiness, ya, atau ada tujuannya untuk kebahagiaan, ya kan? Ya. Ini adalah merupakan sesuatu yang perlu menjadi pertimbangan. Ya. Kalau misalnya bahwa orang itu sudah mengetahui bahwa orang tidak boleh mengambil hak orang lain yang bukan ciptaannya, ya, maka dia jangan coba-coba melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HKI. Karena ini bertentangan dengan moral. Ya. Makanya ada law is a morality. Hukum itu moral. Ya. Ada satu penelitian dari komentar terkait dengan Curzon mengatakan kalau hukum ini tidak bisa dipisahkan dengan moral. Ya. Ya, kalau orang melakukan pelanggaran itu kan melanggar moral. Ya. Ya, kalau melanggar moral berarti ini doktrin HI telah dilakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Maka mudah-mudahan dengan doktrin HKI yang mengatakan mengambil hak orang lain yang bukan milikmu, maka itu adalah merupakan tindakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena moral dengan hukum tidak bisa dipisahkan. Ya. Law is a morality. Ya. Apabila hukum berpisah, berbeda, maka itu bukan hukum. Ya. Itu kata ahli Curzon di dalam salah satu teorinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini perbincangan kita ini kalau nggak dibatasi, saya kira ini bisa lanjut satu hari nih Pak. Terima kasih banyak Pak Suparno telah memberikan kesempatan kepada Halolo untuk dialog tentang hal-hal yang pernah diteliti oleh Bapak sudah sejak tahun 2014 yang lalu, ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat kita, ya, terutama netizen Halolo. Ya. Demikian kawan-kawan netizen di seluruh tanah air dan di mana saja berada, dan perbincangan kita akan berlanjut dengan isu-isu yang menarik berikutnya. Halo Indonesia.